Ya, ini kisi-kisi untuk fisika TO3. Pertama tentang kawat konduktor ya, dari soal nomor 7 di sini. Kawat tembaga rho-nya 1,8 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, dan kawat aluminium rho-nya 3,2 kali 10 pangkat min 8 ohm meter yang panjangnya sama, mempunyai resistansi yang sama. Perbandingan jari-jari penampang kawat tembaga terhadap kawat aluminium. Ya, perbandingan jari-jari penampang kawat tembaga dengan kawat aluminium adalah berapa? Nah, di sini kalau R tembaga sama dengan R aluminium, maka nanti kita ubah R menjadi sebuah persamaan rho tembaga kali L per A tembaga akan sama dengan rho aluminium kali L per A aluminium di sini. Nah, di sini panjangnya sama, ini sama, jadi kita coret separ gitu ya. Nah, dengan demikian nanti A ini adalah berbentuk lingkaran. Nah, jadi boleh kita buat nanti rho tembaga per V R tembaga kuadrat akan sama dengan rho aluminium per V R aluminium ini kuadrat. Nah, kalau kita teruskan di sini nanti rho tembaganya 1,8 kali 10 pangkat min 8 dibagi dengan V-nya kita coret dulu. Nanti di sini R tembaga kuadrat itu akan sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 8 itu per R aluminium kuadrat. Nah, kemudian ruas kiri dan ruas kanan, coba ini sama-sama kita kali dengan 5. Ini kali 5, ini juga dikali 5. 1,8 dikali 5 adalah 9 per R tembaga kuadrat akan sama dengan 3,2 dikali 5 adalah 16 per R aluminium kuadrat. Karena ini sudah bilangan kuadrat, boleh kita akar nanti. Ini juga kita akar, maka kita peroleh 3 per R tembaga akan sama dengan 4 per R aluminium. Nah, dari sini kita buat nanti kalau perkaliannya R tembaga banding R aluminium, karena ini adalah berbanding lurus, akan sama dengan 3 banding 4. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Perbandingan luas penampang kawat tembaga terhadap kawat aluminium. Berarti jawabannya adalah 3 banding 4 adalah bravo. Ya, soal berikutnya. Seutas kawat yang hambatannya 2 ohm ditarik tanpa mengubah volume dan suhu, sehingga diameternya berkurang menjadi setengah nilai semula. Hambatan kawat itu sekarang menjadi berapa? Nah, yang pertama kita lihat di situ diameternya dulu ya. Diameter kawat itu, ini diameternya menjadi setengah dari semula. Berarti nanti D2 itu sama dengan setengah dari D1. Sehingga jari-jarinya juga R2 sama dengan setengah dari jari-jari 1. Nah, kita mau membandingkan dulu berapa luas penampangnya sebelum ditarik dan sesudah ditarik. Untuk yang pertama, A1 sebelum ditarik, itu luas penampangnya VR1 kuadrat. Setelah dilakukan penarikan sehingga kawatnya makin panjang, maka nanti di sini R-nya menjadi setengahnya, ini VR2 kuadrat. R2-nya kita ganti dengan ini, maka A2 akan sama dengan V kali setengah R1 kuadrat. Nah, kalau kita kuadratkan dia, A2 menjadi setengah ini dikuadratkan menjadi 1/4. Kemudian di sini ditambah V, R-nya juga dikuadratkan. Nah, kalau kita lihat nilai ini, VR1 kuadrat, di sini juga VR1 kuadrat, maka dapat kita simpulkan bahwa A2 itu akan 1/4 dari A1. Ini dulu yang pertama ya. Yang kedua, karena perubahan luas penampang, maka akan terjadi perubahan panjang. Jadi misalnya sebelum ditarik dia bentuknya seperti ini. Ya, ini A1, kemudian ini kita sebut L1, ini kita buat R1 sama dengan 2 ohm. Setelah ditarik nanti gambarnya akan berubah. Nah, ini menjadi A2, ini menjadi L2,
Dan ini R2 kita belum tahu berapa. Nah, sekarang kita mau tahu perbandingan antara L1 dengan L2. Kita bergerak dari volume. Nah, di situ dikatakan volume tidak berubah tanpa mengubah volume dan suhunya, ya. Berarti nanti di sini volume 1 akan sama dengan volume 2. Volume 1 adalah A1 kali L1 akan sama dengan A2 kali L2. Sehingga nanti bisa kita gantikan di sini ya. A2 seperempat A1, berarti A1 kali L1 sama dengan, gantikan ini dengan seperempat A1 kali L2. Nah, kalau kita coret ini, maka kita peroleh nanti L1 seperempat L2 atau L2 sama dengan 4 kali L1. Nah, inilah persamaan yang kedua. Nah, setelah dapat ini, baru kita masuk ke persamaan hambatan. Persamaan hambatan adalah kita bandingkan dulu R1-nya dengan R2 sama dengan rho kali L1 per A1 banding rho kali L2 per A2. Oh, ini rho ya. Jenisnya masih sama sehingga bisa kita coret. Nanti di sini coret. Kemudian R1 ini ganti dengan angka 2. Maka nanti di sini 2 banding R2 akan sama dengan, nah, L1-nya adalah seperempat dari L2, tapi kita biarkan di sini bentuk L1. Nah, ini juga A1, nanti berbanding L2-nya yang kita ganti, L2 4L1, berarti 4L1 per A2 itu seperempat A1, berarti ini seperempat A1. Nah, kita coret A1, coret A1, coret L1, coret L1. Ini 1 dia. Maka nanti kita buat 2 banding R2 akan sama dengan 1 banding 4 dibagi seperempat, berarti 4 kali 4 per 1, hasilnya adalah 16. Kalikan dekat kali dekat, kemudian kalikan jauh dengan jauh, itu akan sama. Berarti nanti R2 akan sama dengan 2 kali 16 akan sama dengan 32 ohm. Jadi hambatannya ini sekarang ini menjadi 32 ohm. Jawabannya adalah Eko. Ya, kisi-kisi selanjutnya adalah tentang alat ukur listrik. Ini aplikasi alat ukur listrik. Soal nomor 2 di sini, agar sebuah bola lampu listrik ini 25 volt, 100 watt dapat bekerja dengan layak ketika dihubungkan dengan sumber DC 125 volt, maka diperlukan tambahan hambatan berapa hambatan listriknya. Jadi kita misalkan di sini ada sebuah sumber listrik. Ya, ini sebuah lampunya 25 volt dan dia adalah 100 watt. Nah, sementara sumbernya dari sini adalah 125 volt. Nah, efeknya apa? Nanti ini lampunya akan rusak karena potensial sumber dengan potensial lampu ini tidak sama. Oleh karena itu perlu ditambah sebuah hambatan agar nanti jumlah total dari potensial itu harus 125. Berarti perlu kita tambah di sini RS yang besarnya nanti 100 volt sehingga jumlahnya di sini nanti adalah 125 volt. Kita tahu kalau untuk hubungan seri potensialnya dijumlahkan. Jadi V totalnya 125, sumbernya 125, jadi dia nanti aman. Nah, sekarang ditanya RS ini berapa? Nah, kita tahu bahwa RS kalau kita menghitung R itu sama dengan V per I. Nah, sementara potensial yang udah dapat 100 di sini, kita tinggal mencari I. Nah, I kita ambil dari data yang ada di sini. Nah, I di sini nanti akan sama dengan I di sini karena dia hubungannya seri. Ini akan sama dengan I di sini ya. Nah, dari data kita ketahui bahwa P itu sama dengan V kali I ya. Ini adalah persamaan untuk daya. Maka nanti I akan sama dengan P per V. Berarti P-nya dayanya di sini 100 watt. Kita buat 100 dibagi V-nya adalah 25. Maka hasilnya ini adalah 4 ampere. Nah, nanti arus yang mengalir di sini adalah 4 ampere
Di sini juga pasti 4 ampere. Kenapa? Karena hubungannya adalah seri. Nah, kalau kita masukkan nanti di sini RS itu sama dengan V per I. Berarti kita masukkan V-nya potensialnya pakai yang 100, berarti 100 per 4. Berarti RS-nya itu adalah 25 ohm dan hubungannya harus seri. Berarti 25 ohm dan dihubungkan secara seri, jawabannya adalah alfa. Soal selanjutnya, sebuah amperemeter menunjukkan skala maksimum ketika dilewati arus sebesar 5 mA. Ketika amperemeter itu dirangkai paralel dengan hambatan 10 ohm, pembacaan skala maksimum terjadi pada kuat arus 15 mA. Hambatan dalam amperemeter itu adalah berapa ohm? Nah, kita gambarkan dulu sebuah amperemeter. Misalkan di sini sebuah amperemeter, ini dialiri arus dari sini kemari. Nah, ini dilalui arus tadi hanya 5 mA. Namun ketika diparalelkan dengan hambatan, di sini ada hambatannya yang 10 ohm, amperemeter itu seolah-olah mampu membaca 15 mA. Berarti ini yang masuk dari sini adalah 15 mA. Nah, karena amperemeternya hanya mampu 5, maka di sini pasti 10 mA. Nah, jumlah arus yang masuk itu dalam percabangan harus sama dengan yang keluar. Masuk 15 ampere di sini, nanti ke atas dia atau ke amperemeter 5 mA, maka ke bawah ini pasti 10 mA. Nah, dengan demikian kita bisa tahu berapa potensial di hambatan 10 ohm ini. Nah, di sini adalah V sama dengan I dikali R. Nah, di sini kita ketahui I-nya 10 mA. Kita rubah ke ampere, itu dibagi 1000, itu menjadi 0,01, itu dikali 10 ya. Maka hasilnya nanti adalah 0,1 volt. 0,1 volt lah potensial di sini. Di sini 0,1 volt. Karena ini paralel dengan amperemeternya, maka di sini juga nanti 0,1 volt. Potensial sama apabila hubungannya paralel. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat potensialnya 0,1 volt, maka nanti di amperemeter ini R, hambatan dalam amperemeter, adalah V per I. Berarti R amperemeternya adalah potensialnya 0,1 volt, sementara kuat arus itu 5 mA dibagi 1000 berarti 0,005. Nah, kalau kita kali 1000 ini, R amperemeternya adalah 100, 0,1 kali 1000 adalah 100, kemudian di sini hasilnya 5, 0,005 kali 1000 adalah 5, maka R amperemeternya adalah 100 bagi 5, 20 ohm. Berarti jawabannya adalah Eko. Kisi-kisi fisika selanjutnya adalah tentang hukum Kirchhoff. Kita baca soalnya. Pada rangkaian berikut, kuat arus yang mengalir melalui resistor 2 ohm. Resistor 2 ohm di sini berapa kuat arusnya? Yang 2 ohm adalah ini ya. Ini dia. Nah, untuk ini kita perlu membagi arusnya dulu. Kita misalkan di sini adalah I1, kemudian ini ke bawah kita buat I2, dan ini kemari I3. Berarti yang 2 ohm itu adalah yang dilewati I1 dari sini kemari. Ini dia. Nah, pertama ini kita gunakan metode tegangan saja biar lebih cepat ya. Misalkan di sini adalah titik A dan di sini adalah titik B. Metode tegangan maksudnya karena ketiga hambatan ini hubungannya paralel, maka nanti potensial A dan B dihitung dari kiri sebelah sini, dari tengah, dan dari kanan, itu pasti sama hasilnya nanti. Nah, untuk metode tegangan persamaannya adalah misalkan VAB itu adalah sigma E antara A dan B ditambah sigma I kali R antara A dan B. Nah, pertama coba kita lewat dari jalur kanan ya. VAB dari sini kemari,
Kita mau tahu dulu karena di sini kebetulan hambatan tidak ada. Nah, nanti VAB, nah kita lewat dari sini yang ada hanya ini 20 volt ya. Ketemu yang panjang ini positif, yang pendek ini negatif. Karena yang panjang dulu ketemu pertama, maka di sini 20 ditambah. Sementara I-nya dengan R tidak ada yang berpasangan, berarti ini 0. Nah, dari sini langsung kita peroleh bahwa VAB itu akan sama dengan 20 volt. Ya, selanjutnya kita bergerak dari titik A ke titik B dari jalur kiri yang sebelah sini. Ketemu positif dulu, baru yang pendeknya negatif. Berarti di sini 10 ditambah. I di sini yang mengalir tadi adalah I1-nya. Berarti I1 dikalikan dengan R-nya di sini ada 2, yaitu yang 3 dan yang 2. Kalau ini kita jumlahkan seri, berarti hasilnya 5. Berarti ini dikali 5. Nah, di sini VAB kita ganti dengan 20 volt. Berarti 20 itu sama dengan 10 tambah 5I1. Pindahkan 10-nya, 20 kurang 10 sama dengan 5I1. 10 sama dengan 5I1, maka I1 sama dengan 2 ampere. Berarti arus yang mengalir pada 2 ohm ini adalah sebesar 2 ampere. Jawabannya adalah bravo. Ya, kisi-kisi selanjutnya lebih kompleks lagi. Kita lihat di sini. Pada rangkaian berikut, kuat arus listrik yang melalui hambatan 4 ohm adalah berapa? Yang melalui hambatan 4 ohm, berarti ini 4 ohm. Nah, pertama juga kita buat dulu titiknya. Kita misalkan di sini titik A, misalkan di sini titik B. Nah, kuat arusnya juga di sini nanti kita buat I1, nanti ke bawah di sini I2, nanti ke bawah di sini ke samping I3. Nah, karena arus ini keluar semuanya dari titik A, jumlah arus yang keluar sama dengan jumlah yang masuk, maka nanti bisa kita tuliskan di sini I1 tambah I2 tambah I3 itu sama dengan 0 karena tidak ada yang masuk ya. Kemudian metode kedua kita gunakan potensial ya, menghitung potensial. VAB sama dengan sigma E antara A dan B ditambah sigma I dikali R antara A dan B. Nah, pertama kita lewat dari jalur kiri. Ini potensialnya nanti di sini adalah VAB sama dengan sigma E. Kalau lewat dari sini kita hanya melewati yang 15 volt dan yang panjang dulu ketemu, berarti sama dengan 15 tambah sigma I kali R. I-nya di sini adalah daerah I1, R-nya ada 2, yang 3 dan yang 2 berarti 5I1. Sekarang saya lewat jalur tengah. Jalur tengah ini ya dari sini ke bawah. Berarti nanti di sini bisa ditulis VAB sama dengan yang ketemu 5 volt dan yang pendek duluan. Berarti nanti di sini minus 5 tambah. Ini daerah CI2. Maka nanti di situ R-nya hanya ada 1, besarnya 5 ohm, 5I2. Kemudian saya akan lewat lagi dari kanan, dari sini kemari. Nah, yang dilewati ini adalah yang 20 volt. Tapi tanda yang pertama ketemu di sini panjang, berarti plus dulu ya. VAB sama dengan 20 ditambah. Nah, di sini R-nya ada 6 dan 4. Kalau diserikan jadi 10, berarti 10 I3. Nah, di sini metodenya kita lihat bahwa jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Karena keluar semua, maka I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat koefisiennya ini belum sama. Kita usahakan sama. Berarti agar ini sama dengan ini, sama dengan ini kita kali 2, ini kita kali 2, ini kita kali 1. Maka nanti kita dapatkan persamaannya dikali 2 adalah 2 VAB itu akan sama dengan ini dikali 2, 30 ditambah 10 I1. Kemudian yang kedua juga 2 VAB itu akan sama dengan minus 5 dikali 2, minus 10 ditambah 10 I2. Yang ketiga dikali 1 berarti tetap VAB itu akan sama dengan
20 ditambah 10 I3. Nah, kita lihat di sini kalau ini kita jumlahkan, koefisiennya ini sudah sama. 10 I1 tambah 10 I2 tambah 10 I3 ini adalah 0. Maka nanti di sini kita jumlahkan VAB-nya ke bawah di sini. 2 tambah 2 tambah 1 berarti 5 VAB. Itu akan sama dengan 30 tambah 20 50 dikurang 10 adalah 40. Maka dari sini nanti boleh kita masukkan bahwa VAB itu sama dengan 40 dibagi 5 sama dengan 8 volt. Oke, dapat VAB-nya 8 volt. Tadi yang ditanya adalah kuat arus pada hambatan 4 ohm. Yang 4 ohm itu di sini. Berarti dia I3. Masukkanlah ini ke persamaan I3. Kalau kita masukkan ini, maka nanti kita peroleh di sini adalah ganti VAB-nya ini dengan 8. Berarti 8 sama dengan 20 tambah 10 I3. Nah, kalau kita geser dia ke belakang, ini jadi minus 12. Atau kalau saya tulis 8 dikurang 20 sama dengan 10 I3. Atau boleh lagi dilanjutkan nanti di sebelah sini, 8 dikurang 20 adalah minus 12 sama dengan 10 I3. Sementara nanti I3 itu akan sama dengan minus 1,2 ampere. Nah, di sini hasilnya minus, itu artinya I3 itu berlawanan dengan arah semula. Berarti I3 arahnya kemari. Karena yang ditanya adalah kuat arusnya aja, tidak disebut arahnya, maka jawabannya adalah minus 1,2 ampere itu sama aja dengan 1,2 ampere tanpa arah. Jawabannya alfa. Kisi-kisi selanjutnya adalah tentang potensial listrik. Kita baca soalnya. Pada keempat sudut bujur sangkar, sisinya 30 cm, terletak muatan listrik. Tentukan potensial listrik di titik pusat bujur sangkar jika dua muatan yang bertetangga masing-masing adalah plus 2 mikro dan minus 2 mikro. Nah, coba kita gambarkan di sini. Nah, di sini ada plus 2, di sini ada min 2, di sini ada plus 2, di sini ada min 2. Satuannya semua ini adalah mikro. Tidak perlu kita tulis mikronya. Nah, pertanyaannya adalah potensial di titik pusat. Kalau kita buat titik pusat, kita tarik begini diagonalnya, maka nanti titik itu berada di sini. Nah, kalau ini 30, ya sebenarnya tidak perlu ya ini 30, maka nanti panjangnya ini diagonalnya 30 akar 2, berarti ini 15 akar 2. Ini juga 15 akar 2. Nah, sekarang perhatikan pengaruh ke titik pusat ini dari plus 2 itu akan sama dengan potensial yang plus. Pengaruh minus 2 ini kepada pusat ini adalah potensial minus. Besarnya sama, jaraknya sama. Nanti di sini potensialnya 1 plus 1 min besarnya sama jadi 0. Pengaruh dari sini juga adalah potensial minus. Pengaruh dari ini juga adalah potensial plus. Mereka saling menghilangkan. Berarti nanti di titik ini potensialnya sama dengan 0. Ya, sebagai penjelasannya seperti ini. Kita misalkan ini A, B, ini C, ini D. Jawabannya sudah tahu 0 ya, tapi penjelasannya begini. V akibat A itu sama dengan K kali plus 2 per, di sini jaraknya adalah 15 akar 2. Nah, V akibat B itu adalah K itu kali minus 2 juga nanti 15 akar 2. V akibat C, K kali plus 2 per 15 akar 2. Kemudian V akibat D itu akan sama dengan K kali minus 2 per 15 akar 2. Nah, A dengan B saling menghilangkan, C dengan D saling menghilangkan. Jadi jawabannya benar, potensial di tengah-tengah adalah 0, jawabannya adalah delta. Soal selanjutnya masih tentang potensial listrik. Pada gambar di bawah, dua muatan titik minus Q dan plus 2 Q terpisah sejauh A. Titik A berada di tengah-tengah garis penghubung kedua muatan tersebut dan titik B
berada sejauh X dari muatan plus 2Q. Agar potensial listrik di A sama dengan potensial listrik di B, maka nilai X kira-kira berapa? Nah, kita gambar dulu. Ini ada dua muatan, ini adalah minus Q dan ini adalah plus Q. Titik A di tengah-tengah, di sini belum dibuat, berarti A di sini. Kemudian ada B di sini. Jarak B itu dari plus 2Q adalah X, sementara jarak A dari minus Q A per 2, dari plus 2Q juga A per 2. Nah, dengan demikian nanti jarak minus Q ini ke titik B ini adalah A tambah X. Baik, sekarang dikatakan potensial di A sama dengan potensial di B. Kita tahu potensial persamaannya adalah V sama dengan K kali Q per R. Nah, ini yang kita manfaatkan. Karena penulisannya sangat panjang, di sini akan saya percepat karena penyelesaiannya lebih dari 1 menit ya. Nah, pertama kita cari dulu potensial di A. Ya, inilah nanti potensial di A, di mana A per 2 ini berubah jadi kali 2 per A. Nah, sekarang kita cari berapa potensial di B. Ya, VB sama dengan kaki X tambah 2 kaki A per X kuadrat ditambah AX. Nah, ini potensialnya akan sama dengan ini. Kalau dia sama, sekarang kita coba samakan ya. VA sama dengan VB. Nah, ada di sini huruf yang sama, bisa kita coret ya. Ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, dan langsung kita kali silang ya. Kita kali silang, misalnya dari kiri, dari sini kemari dulu. Nanti di situ adalah 2x kuadrat ditambah 2ax akan sama dengan, nah di sini ax ditambah 2a kuadrat. Nah, dengan demikian nanti kalau kita pindahkan ruasnya, maka nanti ini pindahkan kemari jadi minus, maka persamaannya menjadi 2x kuadrat ditambah ax, kemudian ini kita pindahkan minus 2a, ini sama dengan 0. Nah, ini sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikannya perlu kita pemisalan ya. Nah, di sini kita misalkan a sama dengan 1, maka nanti persamaannya menjadi 2x kuadrat ditambah x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini untuk mempermudah aja ya. Nah, dengan demikian nanti persamaan ini bisa kita selesaikan dengan metode persamaan ABC, karena dengan faktorisasi sepertinya agak sulit ya, karena dia pecahan. Maka nanti kalau kita buat rumus ABC, X sama dengan ini nilai A, kemudian nilai B di sini adalah 1, nilai C di sini adalah minus 2. Maka kalau kita teruskan nanti ini, maka X sama dengan min 1 plus, kita ambil plus dulu deh ya, akar B kuadrat berarti 1 dikurang 4 dikali 2, C nya minus 2, minus 2 per 2A, 2 kali A nya 2. Nah, kalau kita lanjutkan nanti ini, X akan sama dengan minus 1 tambah, nah ini nilainya 1 ditambah 16 adalah 17, berarti akar 17 per 4. Nah, kalau kita teruskan minus 1 tambah akar 17 itu adalah 4, bla bla bla, dia lebih per 4. Berarti nanti di sini hasilnya 3, bla 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 per 4. Nah, 3 per 4 itu adalah 0,75, berarti nanti X itu pasti lebih besar dari 0,75. Nah, ini karena A-nya kita misalkan 1 tadi, boleh kita buat nanti akan lebih besar dari 0,75A. Nah, yang lebih besar dari 0,75A pada jawaban ada 1, yaitu
0,78A. Berarti jawabannya adalah alfa. Soal selanjutnya adalah kapasitas kapasitor keping sejajar. Sebuah kapasitor keping sejajar di udara mempunyai kapasitas C. Bila jarak kedua kepingnya diubah menjadi setengah kali semula dan kedua keping dicelupkan ke dalam medium dengan konstanta dielektrikumnya adalah 2, maka kapasitasnya menjadi berapa? Persamaan kapasitor untuk di udara C sama dengan E0 kali A per D. E0 adalah dielektrik untuk udara. Pada awalnya kapasitor itu mempunyai kapasitas C seperti ini. Tapi kemudian dicelupkan ke dalam medium, di mana medium itu mempunyai dielektrik 2 dan jaraknya diubah menjadi setengah kali semula. Maka nanti persamaan yang kita gunakan adalah C sama dengan ER, ini dikali E0 dikali A per D. Nilai ER di sini adalah 2. Maka nanti bisa kita buat C sama dengan 2 dikali E0-nya tetap. Luas penampangnya ini, kalau ini kita buat di medium, ini juga jarak di medium. Nah, luas penampangnya itu tetap, tapi jaraknya dibuat jadi setengah semula. Berarti ini A, ini per setengah D. Nah, kalau kita tuliskan nanti ini C sama dengan 2 per setengah kali E0 kali A per D. Nah, 2 dibagi setengah itu adalah 4. Berarti C aksen, kita katakanlah ini C medium tadi ya. Ini C medium, ini C medium, ini C medium. 2 dibagi setengah berarti 4. 4 E0 kali A per D. Berarti sama dengan 4C. Jawabnya adalah Eko. Soal selanjutnya nomor 3 di sini. Kapasitansi suatu keping sejajar yang bermuatan adalah berapa? Maksudnya kapasitor keping sejajar ya. Nah, kapasitansinya itu bisa dibuat dari C E0 kali A per D. Nah, kalau dia dimuati listrik, nanti muatan yang tersimpan Q sama dengan C kali V, sehingga nanti C sama dengan Q per V. Namun hati-hati melihat persamaan ini ya. Kalau dikatakan berbanding lurus dengan besar muatannya, nah ini ke sini seolah-olah berbanding lurus, tetapi ini tergantung kepada potensial, bukan kapasitas yang keluar dari pabrik. Jadi tidak boleh kita gunakan. Nah, yang B berbanding terbalik dengan beda potensial antara kedua keping. Ini juga seolah-olah berbanding terbalik kemari. Tapi itu bukan tetapan yang ada pada kapasitor yang dikeluarkan dari pabrik. Berarti bukan itu jawabannya. C. Makin besar jika jarak antara kedua keping diperbesar. Nah, coba kalau ini kita buatnya diperbesar. Nah, ini nanti nilainya akan makin kecil karena ini berbanding terbalik dengan ini. Selanjutnya D. Makin besar apabila luas kedua keping diperbesar. Kalau ini kita perbesar, maka nilai C juga akan besar karena dia berbanding lurus. Maka jawabannya adalah delta.